Kalian mau motor fiction kalian seganteng dan sekeker motor ini? Simak terus videonya karena di video sekarang gua mau bahas semua modifikasinya di segmen motor batur. Darawat anjing dawat. Sampurasun guys, selamat datang kembali di channel Septian AZ. Jadi guys, di channel Septian AZ ini gua mau bikin segmen baru ya, yaitu segmen motor atau motor batur atau kalau bahasa Indonesianya itu motor orang lain ya guys. Jadi kalau motor gua pribadi itu ada Project Doku untuk yang fiction, Project Mochi untuk yang Nmax, tapi untuk motor orang lain yang gua review, gua bakalan sebut ini motor atau motor batur ya guys. Jadi biar ada segmen-segmennya gitu di playlist. Untuk segmen motor episode pertama, anjay episode. Untuk episode pertama ini, gue mau review motornya punya Bang Aji MS ya. Yang kalau anak-anak fiction itu kayaknya udah pada kenal gak sih sama Bang Aji MS ini. Karena dia udah nge-YouTube fiction itu udah kayaknya 4 tahun yang lalu deh. Kalau seinget gue 4 tahun yang lalu, dan ini YouTube-nya dan ini Instagram-nya. Yang bisa kalian lihat di layar ya guys. Oke, sekarang kita mulai masuk aja ke review motornya ya guys. Yang bakalan kita lihat dulu keseluruhan motornya kayak gimana sih. Oke guys, yang bakalan kita pertama bahas yaitu di bagian body-bodinya dulu ya guys. Untuk bagian headlamp dia menggunakan New Fiction Advance ya. Nih kelihatannya New Fiction Advance dan visornya juga dari New Fiction Advance. Terus untuk shroud dia menggunakan New Fiction Advance juga. Jadi memang udah starter pack-nya cuy. Udah starter pack. Kalau kalian mau merubah NVL ke NVA itu pasti headlamp sama shroud gitu. Cuman kalau gua nggak ganti shroud karena udah terlanjur di airbrush ya cuy. Nah, terus kita lihat di bagian spakbor. Untuk spakbor depan, dia menggunakan spakbor dari Yamaha Sabre ya cuy. Nah, ini nih. Rata-rata orang-orang menggunakan spakbor depan dari Ninja 250 Fi. Tapi dia menggunakan spakbor dari Sabre ya. Untuk spakbor belakang dia menggunakan spakbor dari Ninja 250 Fi ya cuy. Yang kayaknya ini lampu seinnya itu pakai lampu sein NVA nggak sih? Tapi itu untuk kurang lebih dari bodinya ya guys. Jadi yang diganti itu headlamp NVA, shroud NVA, spakbornya Yamaha Sabre, dan spakbor belakangnya itu menggunakan Ninja 250 Fi. Dan untuk bodi belakang dia masih menggunakan bodi original dan tidak menggunakan kondom tanki ya. Karena untuk mempertahankan tampilan fiction originalnya ya cuy. Lanjut ke bagian kokpit ya, yang ini nggak kalah menariknya cuy bagian kokpit ini. Kenapa? Karena dia menggunakan stang dari Yamaha RZR. Yang mana ini udah banyak banget dipakai sama anak-anak fiction ya. Meskipun kurang nyaman, tapi masih ada aja yang pakai buat touring. Nah, solusinya gimana? Dia menggunakan racer dari MT-15 seingat gua. Oh, sorry guys, dia pakai racer dari MT-25 ya guys. Jadi meskipun pakai stang RZR, dia tetap menggunakan racer MT-25. Jadi masih aman ya, nggak terlalu pendek dan harusnya nggak mentok ke tangki sih kalau pakai racer. Buat hand grip dia menggunakan dari RCB ya, dan juga untuk jalur stangnya dia pakai dari Fast Bikers. Jadi ini selaras banget ya, warnanya hitam-hitam gitu. Dan juga dia menggunakan gas spontan original Yamaha Sabre. Ini juga yang paling banyak dipakai sama anak-anak fiction ya cuy, gas spontannya. Dan holdernya pun dia menggunakan original Sabre ya cuy. Jadi kalau misalnya kalian ganti gas spontan, otomatis kalian harus mengganti juga holdernya. Jadi kalau misalnya enak sih Sabre cuy. Biar bisa tinggal ditarik ke bawah itu udah nyetarter kayak moge-moge. Dan buat clutch lever, anjay, dia menggunakan dari RCB nih bos gitu. Memang ada sisi patahan sebelah sini cuy. Jadi kalau amit-amit motor kalian jatuh itu cuman patah segini doang. Gak akan sampai patah full. Atau mungkin si resikonya juga RCB-nya bakalan, si levernya bakalan naik ke atas. Jadi nggak akan patah lah. Ya intinya ini itu sudah banyak apa ya, lebih ke safety-nya itu lebih oke lah gitu untuk clutch lever ini. Buat kaki-kaki, ini yang menjadi fokus utama dari motor ini cuy. Kalian lihat dari depan ya. Nih, dari depan itu upside down sabrenya warna emas. Anjir, bener-bener sombong gitu. Warna itu kayak menonjol gitu. Karena kalau kaki-kaki, kalian pakai Yamaha Fiction, pakai upside down sabre itu udah, ya mau Sabre, MT-15, pakai XSR, itu semuanya udah ganteng-ganteng cuy.
tinggal pakai Upside Down doang, motor fiction kalian jadi ganteng. Nah, ini masalahnya nggak cuman ganti Upside Down doang. Dia juga udah ganti velgnya dengan menggunakan original Sabre. Nih, untuk velg depan dia menggunakan original Sabre, untuk velg belakang pun dia sama menggunakan original Yamaha Sabre, cuy. Nih, untuk velg belakang pun dia menggunakan original Yamaha Sabre dan bukan cuma velg, biar lebih keker lagi ditambahkan dengan apa? Arm original Sabre. Jadi di motor ini itu ada Sabre juga, ada NVA juga, ada NVL juga. Meskipun ada beberapa tambahan contoh tadi kayak MT25, spakbor dari Ninja, tapi yang dominannya itu NVL, NVA sama Sabre, cuy. Dan gua lupa satu hal, gua baru ngeh juga sebenarnya. Jadi di velgnya tersebut dia menggunakan ban dari Pirelli Diablo Rosso Sport ya, bukan Corsa. Ya, ada tulisannya Diablo Rosso Sport. Karena untuk Rosso Sport ini yang komponnya itu medium seinget gua, bukan soft. Kalau Diablo Rosso Corsa itu soft. Ini paling cocok lah buat harian kalau misalnya kalian mau pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Itu untuk kaki-kakinya ya guys. Sekarang kita lanjut ke pengereman. Menggunakan apa aja sih pengeremannya? Oke, bisa kalian lihat sendiri. Untuk pengeremannya dia menggunakan RCB E1 yang short lever ya. Kita lihat dari jauh dulu aja ya. RCB E1 short lever dan juga udah nge-custom, bukan custom. Dia itu ganti tabungnya dengan, dia bilangnya ala-ala sih bentar. Ya, tabung minyak rem ala-ala dan juga selangnya juga mungkin ala-ala ya, selang dari reservoir ini. Nah, untuk selang remnya ini dari merek apa ya ini? RTX cuy. Gua awalnya ngiranya ini merek TDR tapi ternyata enggak, ini tuh merek RTX. Ini master remnya itu dari RCB tipe S1, tapi ini ngambil yang short lever ya. Kalau yang long lever itu dia sampai hampir setara dengan si apa ya, hand grip. Tapi kalau ini itu agak ke dalam lagi. Ini harusnya yang short lever sih, seingat gua ya. Sorry, koreksi kalau gua salah ya. Nah, terus lanjut ke bagian bawah, dia menggunakan selang rem yang ini nih, menggunakan merek RTX yang awalnya gua ngira ini TDR, tapi ternyata RTX cuy. Kalipernya masih original, tapi piringan dia alias cakram atau disc brake dia menggunakan dari merek PSM, yang mana ini merupakan disc brake idaman semua user fiction harusnya mengidam-idamkan disc brake ini cuy. Kenapa? Karena lebarnya 32 cm. Ini bikin motor kalian jauh lebih keker. Jadi kalau kalian udah gak upgrade kaki-kaki, jangan lupa ganti juga piringan kalian dengan yang lebar ya. 32 cm boleh, 30 cm boleh gitu. Apalagi kalau kalian udah double disc. Cakep banget pasti nih. Untuk pengereman belakang dia menggunakan master rem yang original ya. Ini seingat gue original dari Fiction sih yang Nissin ini. Tapi footstepnya dia menggunakan underbone dari ini R15 V2 ya. Dia menggunakan R15 V2 original. Ini udah PNP jadi nggak terlalu banyak ubahan lah, ini udah PNP. Tapi ada yang nggak PNP dari underbone ini. Yaitu apa? Engkol atau yang biasa kita sebut apa ya? Selah gitu. Nah, salahnya itu kalau pakai yang original dia gak akan bisa. Jadi, untuk mengakalinya, bener, Bang Aji ini menggunakan selah atau engkol dari Bison. Seinget gue ini Bison. Tapi kalau punya gua nggak pakai engkol ya cuy, karena gua pikir jarang juga sih gua pakai engkol sebenarnya. Jadi kalau mogok karena aki ya kalau bisa jangan sampai mogok karena aki gitu. Oke guys, itu untuk dari segi pengereman ya. Sekarang kita lanjut ke bagian penggeraknya. Untuk penggeraknya, dia menggunakan gearset dari SSS. Dia nggak bilang sih ukurannya berapa. Tapi kayaknya ya, feeling gue ini di ukuran 44 atau 45 deh ini. Soalnya kalau misalnya kalian pakai ban yang gambot, velg gambot, itu gue saranin, apalagi udah ganti upside down, gue saranin kalian pakai gearset yang upsize. Jadi kayak ke size 44 atau 45. Dan untuk rantainya dia menggunakan rantai merek Choho, gue baru denger juga sih, tapi itulah untuk rantai merek Choho yang dia pakai. Jadi gimana guys, setelah kalian melihat segmen motor tersebut, apakah setelah direview kalian menjadi tertarik untuk memodifikasi kaki-kaki kalian menjadi lebar atau kalian punya pendapat sendiri? Terserah kalian. Tapi buat yang tertarik, kalian bisa chat aja di Instagramnya AJMS atau kalian bisa tonton di YouTube-nya atau komen aja di YouTube dia AJMS juga biar kalian bisa tanya langsung aja ke orangnya cuy. Oke guys, buat yang suka sama videonya bisa klik tombol like dan subscribe. Buat yang punya komentar, punya curhatan, punya pertanyaan, bisa coret-coret di kolom komentar ya guys. Sangat terbuka buat kalian, oke? Gua Jin pamit undur diri, sampai jumpa di video gua yang selanjutnya.